Jadi kita mulai, kita akan sama-sama doa dulu, melanjutkan di Lukas pasal 9, melanjutkan dari yang kemarin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, atas kasih dan karya-Mu yang begitu besar dan agung, yaitu penyelamatan, juga bagaimana darah-Mu yang mustika selalu tersedia bagi kami. Hati malam ini Tuhan kami yang hadir, juga teman-teman yang belum bisa bergabung, supaya mereka dimanapun, apapun yang dikerjakan, sungguh Dikau beserta. Karena itu Tuhan, malam ini kami serahkan pembacaan kitab Lukas pasal 9, agar kami juga semakin mengenal apa yang Dikau mau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami sungguh bersyukur dalam nama-Mu yang kudus dan mulia kami naikkan doa ini. Amin. Oke, kita mulai ya. Tuhan, selamat datang Niko. Kita akan sama membaca dari pasal 9 ayat 1 sampai 17. Kita baca judulnya dulu sama-sama. Mengutus ke-12 murid, ke-12 rasul untuk menyebarluaskan listriknya. Amin. Jadi kita baca gantian ya, satu orang satu ayat, nggak apa-apa. Ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau kantong perbekalan, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Oke, Tuhan. Ayat yang kelima, kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan berkebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi desa-desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ayat 9. Tapi Herodes berkata, Yohanes selaku penggal kepalanya, siapa sebenarnya dia ini? Yang kabarnya melakukan hal-hal demikian. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Ayat 21, memberi makan orang. Sekembalinya, rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan pergi menyendiri bersama mereka ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil. Amin. Ayat yang 13, tapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadapi
menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya disajikan kepada orang banyak. Amin. Oke. Ayat yang terakhir, mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Baik, puji Tuhan ya. Jadi ini ayat yang kita baca porsi hari ini terakhir sangat baik ya. Mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan yang lebih sebanyak 12 bakul ya. Kalau kita lihat di catatan kaki, 12 bakul apa sih? Ya kita lihat di sini dulu ya sebentar. Oke. Catatan 43 ya. Ayat 1 Markus 6. Oke. Markus 6 ayat 43. Oke, mana ya? Bentar. Oke, nanti aja kita bahas ya. Kita lanjut dulu ayat yang 1 sampai seterusnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah ini ya, jadi diberikan apa? Tenaga dan kuasa. Teman-teman, malam ini kita lihat ya bahwa selama kita hidup, sebenarnya Tuhan ya sudah memberikan apa? Dua hal ini, ya enggak? Tenaga dan kuasa. Wow, ya. Jadi untuk menjalani apa? Menjalani kehidupan kita sehari-hari, Tuhan telah memberikan kita tenaga dan kuasa untuk apa? Menguasai ya, bukan hanya mengusir ya, tapi menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, jadi ini sungguh amat ya baik ya. Jadi apa yang telah Tuhan kerjakan dalam penghidupan kita, yang seharusnya kita betul-betul bisa melihat perkara ini ya, perkara yang sangat indah ya, juga sangat baik ya kalau kita lihat lagi. Jadi sekali lagi ayat yang kedua, ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. So kerajaan Allah adalah Injil ya. Jadi sekarang kita bisa lihatnya kerajaan Allah secara kasat mata. Nah, bisa ya tentu ya. Karena kerajaan Allah itu adalah nanti di kekekalan. Di hari ini, kenapa perlu diberitakan? Karena mungkin ada saja orang yang sudah tahu, oh iya aku tahu, kerajaan Allah itu nanti. Tapi bukan sekarang kan dikejarnya, nah itu salah. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan begitu menegaskan apa? Menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit juga di sini bukan berarti hanya yang sakit jasmani. Tapi mereka yang punya kebiasaan yang tidak mencari Allah, ya kebiasaan yang menjauhi kehendak Allah, ya juga perlu disembuhkan, ya karena satu sisi sudah menjadi percaya, sudah menjadi orang Kristen, tapi sekali lagi melihat situasi mereka mungkin terbawa oleh arus. Baik, ayat selanjutnya ya, jadi ayat 3, ini kalau kita gali ya bisa cukup lama, tapi aku nggak akan gali semua. Ayat 3 dibilang, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau kantong perbekalan, roti atau uang, atau 2 helai baju. Wah, ini juga satu sisi berat ya. Disuruh pergi, tapi nggak boleh bawa apa-apa. Ya. Ini juga menjadi satu tanda bahwa kita kalau mau ikut Tuhan, kita harus meninggalkan segala sesuatu. Ya, entah itu kesukaan kita, kesenangan. Ya, karena kalau kita masih bawa, fokusnya akan ke situ. Bajuku nanti kotor, ya. Nanti aku lapar di jalan. Akhirnya tidak jadi memberitakan kerajaan Allah. Jadi sekali lagi benar ya apa yang Tuhan sampaikan bahwa kita nggak perlu bawa apa-apa. Kita juga harus sadar ini. Hari ini demikian, ya. Nggak perlu kita banyak pikirin ini, pikirin itu. Tuhan nanti temanku nggak mau dengar. Nanti Tuhan mereka juga sulit. Tuhan banyak alasan. Nah, maka Tuhan bilang apa? Jangan bawa apa-apa. Oke, baik ya. Ayat selanjutnya dibilang, kita juga perlu punya sikap yang demikian. Kalau ada orang yang nggak mau terima, ya udah, keluar, kebasin debu. Ya, misalnya, temanku, Tuhan mengasihimu, dia bilang, apa sih? Ya udah, kita kebasin debu aja. Oh iya, baik, Tuhan memberkati, gitu ya. Itu contoh.
Nah, itu sudah sering kita dengar seharusnya ya di setiap persekutuan firman. Nah, maka sekarang bagaimana sikap kita? Ya, perlu semakin hari pergi, ya, pergi mengelilingi desa-desa. Nah, hari ini kita nggak perlu jalan ya, karena kondisi masih pandemi. Ya, kita kelilingin aja sosial media teman kita DM mereka. How are you, friend? Ya, kita punya teman yang mungkin teman SMP, teman SMA, ya, teman lingkungan sekitar. Ya, Tuhan memberkatimu. Ini ada ayat yang aku menikmati hari ini buat kamu ya. That's it. Semudah itu. Ya. Tapi perkara bisa melakukan atau tidak, emang nggak semua orang bisa langsung. Tapi perlu apa? Proses. Dan teman-teman, proses ini perlu pembelajaran. Amin ya. Jadi moga apa yang aku sampaikan di awal ini bisa membawa kita kembali dikuduskan, dikuatkan. Nah, moga teman-teman juga bisa melihat ini ya. Puji Tuhan. Baik, apakah ada yang mau share atau bertanya dari Lisa, Niko, atau Kak Maria? Dan aku menikmati yang di bagian memberi makan 5.000 orang ya. Khususnya ketika Yesus menengadah ke atas, dia mengucap syukur, lalu memecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Jadi aku menikmati bahwa walaupun Yesus sebenarnya adalah Allah ya, sebenarnya tanda kutip tanpa dia menengadah ke langit, dia bisa menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Tapi di sini dikatakan ia menengadah ke langit, artinya dia melihat bahwa sumbernya itu ada di langit, yaitu Allah itu sendiri gitu. Ketika dia meminta kepada sumber, dia mengucap syukur, lalu dia memecah-mecahkan roti. Hasilnya apa yang dipecahkan, hasil yang dikerjakan oleh Yesus setelah dia menengadah, itu membuat orang-orang itu makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa ya, 12 bakul. Ini kan sebenarnya nggak logis gitu di pikiran manusia, masa iya sih 5 roti dan 2 ikan doang bisa memberi makan 5.000 orang gitu. Dan itu tuh sebenarnya baru laki-laki, belum belum perempuan, belum anak-anaknya gitu. Jadi sebenarnya secara real ya, yang nggak dihitung itu harusnya 2 kali lipat dari 5.000 gitu. Tapi puji Tuhan ya, ketika Yesus menengadah ke langit, semuanya itu dicukupkan. Kita juga harusnya demikian gitu terhadap Allah itu perlu belajar menengadah gitu, menengadah dan juga mengucap syukur. Allah pasti mencukupkan apa yang kita perlukan hari ini gitu. Kadang kita nggak ini ya, nggak merasa puas atas apa yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Kita nggak merasa cukup gitu. Karena kan memang pada dasarnya manusia nggak pernah puas ya. Jadi ya hari ini sebagai orang yang berbeda dari orang-orang dunia, kita perlu belajar mengucap syukur, menengadah ke langit ya Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita makanan secukupnya itu adalah suatu hal yang suatu pemeliharaan Tuhan yang tidak terlihat gitu. Karena kan kalau lihat di luar banyak orang yang nggak bisa makan, banyak orang yang makan cuma sekali sehari, tapi kita masih bisa makan 2 sampai 3 kali sehari, kita masih bisa minum vitamin, kita masih bisa ada tempat teduh gitu. Jadi ya hari ini perlu banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Oke, ada lagi dari Niko atau Lisa? Mau tanya mungkin? Saudara-saudari, aku mau sharing ayat bacanya ayat 16 sampai 17. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya disajikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih, sebanyak 12 bakul. Amin. Tuhan. Oke, thank you Lisa ya. Jadi ayat ini memang sangat memberkati kita. Semoga kita bisa melihat dengan jelas ya. Oke. Baik. Dari Niko ada? Belum ya? Kalau belum ada, kita simpulkan ya. Jadi untuk malam ini, pembacaan kita ya 17 ayat ini memang singkat, tapi begitu banyak makna yang bisa kita pelajari. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita ketika datang ke suatu tempat atau kita dimanapun hari ini ya, di Tangerang Selatan, ya sekitarnya,
kita juga boleh menjadi orang yang benar-benar memberitakan kerajaan Allah. Ya, dengan sederhana aja. Nggak perlu kita jadi pengkhotbah dulu. Ya, nggak perlu kita jadi orang yang bisa banyak bicara dulu. Ya, tapi betul-betul harus ya melihat dengan jelas untuk apa? Tuhan, inilah Engkau telah mengutus aku di sini, ya di sekolah ini, di kampus ini, untuk menjadi terang ya bagi mereka. Nah, jadi kita juga lihat bahwa untuk itu iblis tidak tinggal diam ya. Di ayat 8 dan 9 dia ya Herodes ini melambangkan ini ya kekuasaan Satan ya. Dia mau menghalangi Yesus. Dia mau menghalangi segala perbuatan yang dibuat Yesus padahal baik ya. Jadi dari zaman ke zaman Tuhan bekerjanya terus dihalangi oleh iblis. Nah, sekarang kita jangan malah jadi orang yang juga menghalangi. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Maria, juga ayat yang disaringkan Lisa, bagaimana kita harus hidup, yaitu apa? Dengan betul-betul menikmati ya setiap apa yang Tuhan berikan ya. Jadi ayat 13 ya berkata, kamu harus memberi mereka. Nah ini artinya apa? Mau nggak mau ya, bisa nggak bisa kita harus beri teman kita makan ya, makan firman. Ya bukan berarti ya kita harus dengerin khotbah ini yuk. Enggak. Asalkan kita bisa misalnya baca nih ayat ini. Sekarang kita menikmati atau terjemah ayat yang ke 17. Nah, kita share aja ke mereka. Temanku, ya ini 17 bagus loh. Tuhan Yesus memberkati ya. Itu aja cukup. Ya, sederhana. Jadi sekali lagi ya 12 bakul di sini juga menandakan apa? Kelebihan, kelimpahan. Apa yang Tuhan berikan pasti akan berlebih jika kita bekerja sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak bekerja sama dengan Tuhan, maka akan apa? Ya sama aja, akan terbatas, ya akan menjadi ya tidak ada yang bisa diceritakan gitu ya. Amin, puji Tuhan. Oke, jadi aku rasa kita sudah di sini sudah cukup ya, cukup paham, cukup mengerti. Semoga 17 saat ini ya tidak hanya lewat begitu saja, juga pasal 8 kemarin ya bisa kita nikmati kembali ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Jadi bagaimana kita tidak bocor ya, kita tidak menjadi sakit ya, perlu Yesus. Amin. Ya sampai di sini apakah ada yang mau share tutup dalam doa membantu kita? Amin. 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 Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Dikau memberikan kuasa untuk mengusir setan, juga untuk menyembuhkan orang kepada murid-murid. Hari ini kuasa itu juga turun atas kami ketika kami telah dilahirkan kembali. Melalui hal itu, kami juga boleh memiliki satu kuasa untuk memberitakan Injil, memiliki satu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kami. Tuhan Yesus juga kami belajar menjadi orang yang terus menengadah ke atas langit, di mana kami percaya Allah lah sumber segala sesuatu kami. Berkati Lisa, berkati Niko, Renat, juga diriku, serta teman-teman yang ada di grup Kefas Tangerang Selatan. Mereka juga boleh memberikan waktu mereka untuk membaca Alkitab, sehingga waktu mereka boleh dikuduskan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengasihi firman-Mu. Amin. Oke, thank you Kak Maria. Baik, kita ada beberapa pengumuman ya, singkat aja, saya kita foto selesai. Besok jam 6 sore sampai jam 7 kita ada MPT ya, dengan tema You Are The Reason. Nanti minta admin Kefas ya, Amin ya, untuk kirimkan ke grup. Juga ada pengumuman tambahan ya, yaitu kita ada perubahan ya. Jadi Senin sampai Rabu kita baca seperti ini jam 9. Lalu Kamis kita ada MPT jam 6 sore. Jumat kita baca bersama kembali jam 9. Ya, Sabtu kita ada Revival spesial ya jam 8 malam. Lalu hari Minggu kita boleh baca masing-masing, jangan dilupakan pembacaannya. Oke, demikian. Puji Tuhan.